aku Dean, kembali lagi di channelku. Jadi guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang tanaman favorit di bulan Mei. Ya bener, ini bulan Mei. Aku terinspirasi dari Wild Fern, yang aku bilang youtuber favoritku. Aku sempat mikir kayak, kenapa sih bikin video tanaman favorit, bukannya kayak semua tanaman tuh favorit gitu kan. Terus aku menyadari, merasakan gitu lebih tepatnya, ada beberapa tanaman tuh emang yang di bulan ini kayak lo jadi merhatiinnya itu aja gitu. Yang lainnya kayak cukup kalian siram doang, tapi yang ini kayak kalian liatin, kalian pegang daunnya, kalian foto mulu. Bahkan ada satu tanaman yang selalu muncul di Instagram aku. Kalau kalian follow Instagramku, Dea Green Pulse. Ya, kita langsung aja ke tanaman yang pertama. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Ini udah kelihatan tanaman pertamanya ini. Ini dia guys, tanaman pertama yang aku bilang selalu muncul di Instagram aku, di story, di feed, yang kayak setiap keluar daun baru tuh aku selalu storyin. Yaitu adalah Philodendron Paraiso Verde. Capek. Yaitu adalah Philodendron Paraiso Verde. Bahkan aku sampai bikin reelsnya gimana kalian cara merawat dia, karena sesuka itu aku sama tanaman ini. Kenapa aku suka? Karena kalian bisa lihat sendiri daunnya itu coraknya lucu banget. Kalau di istilahkan nih, tanaman ini nih istilahnya kalau di keluarga anjing gitu adalah Dalmatian. Menurut aku ya, karena kalian bisa lihat sendiri coraknya lucu banget nih. Lihat deh. Tuh kayak Dalmatian deh, versi tanaman gitu gak sih? Terus yang aku suka banget itu adalah dia tuh kayak gak pernah ngambek. Tipikal Philodendron yang mudah dirawat. Kayak biasa kalian cuma nyiram dia 4-5 hari sekali, tergantung sebanyak apa akarnya gitu loh. Aku nih baru banget repot dia karena akarnya tuh dia gampang banget tumbuh. Apalagi kalau kalian masukin akar anginnya ke dalam pot, itu tumbuh daun barunya bisa cepet banget, kayak bisa 2 minggu sekali tumbuh daun gitu loh. Dan daunnya sendiri, tanaman ini tuh bisa besar banget. Aku sempet telat ganti potnya, makanya itu daun barunya agak kecil guys. Kalau aku nggak telat gantinya nih, bisa lebih besar lagi daripada yang sebelum-sebelumnya ini loh gitu. Daunnya tuh ijo mint green tea gitu loh guys, terus digabung sama hijau tua. Jadi selucu itu, kayak Dalmatian, dia Dalmatian versi tanaman gitu loh. Dulu tanaman itu harga cukup mahal. Aku beli 3 daun doang dan daunnya kecil-kecil. Yang ya cuma segini-segini kali guys daunnya nih. Waktu aku beli tuh 3 daun itu 300.000. Menurutku itu mahal karena nih kecil gitu loh. Nah, sekarang tuh kalian bisa dapetin ini segede inilah, kalian bisa dapetin segede ini 300.000 gitu sekarang. Jadi kalau 3 daun kecil-kecil tuh kalian bisa dapetin paling 100.000 gitu guys. Tapi aku nggak nyesel gitu loh, karena emang secantik itu dan tumbuhnya gampang banget. Yeay, sebagus itu. Oke, next ke tanaman kedua. Ini juga selalu muncul di feed Instagram aku atau di story Instagram aku lebih tepatnya. Itu adalah Philodendron micans. Ini aku suka banget, pokoknya aku suka banget sama tanaman ini. Aku punya 3 pot. Yang satu aku bikin dia merambat ke atas, yang 2 tuh dia kayak jatuh-jatuh gini loh. Yang bikin aku suka banget sama tanaman ini adalah dia tuh velvety leaves gitu loh. Dan salah satu tanaman Philodendron yang gampang juga dirawatnya, velvet leaf tapi gampang dirawat gitu. Yang bikin aku suka sama dia tuh itu. Aku tuh kayak penyembah micans. Karena emang selucu itu, kayak nggak pernah bosen deh sama tanaman ini, dan gampang banget dipropagasi. Disiramnya juga kayak cuma 3-4 hari sekali, cepet banget guys tumbuhnya. Daunnya sendiri tuh bisa besar-besar banget, bisa setelapak tangan ini besar ya kalau kita bikin dia trailing ke atas gitu loh. Ini salah satu tanaman Philodendron yang daunnya velvet yang gampang dirawat. Ini kayaknya aku juga mau propagasi lagi, karena aku tuh udah nggak suka kalau daunnya tuh berjarak gini loh. Apa ya, jaraknya terlalu jauh gitu loh, jadi kebanyakan tiangnya tuh, kok tiang sih? Tangkainya tuh kebanyakan gitu loh dibandingin daun gitu kan. Kalau awal-awal kan kayak tangkainya sama daunnya deket-deket kan, lama-lama jauh. Biasanya aku udah langsung propagasi itu, dan ya kalau dipropagasi tuh tumbuhnya cepet banget. Apalagi kalau abis dipropagasi baru muncul baru tuh tebel gitu, itu lucu banget guys.
Jadi ya, ini adalah tanaman kedua favoritku bulan ini, atau mungkin lebih tepatnya all time favorite kali ya. Oke, next ada jenis tanaman yang satu-satunya aku punya di koleksiku, yaitu adalah Hoya. Aku tuh bukan penggemar Hoya, tapi aku suka banget sama Hoya Kerrii karena dia bentuknya love, yes. Nah, dia tuh aku taruh di dalam sini guys, karena dia tuh gimana ya, akarnya tuh nggak terlalu banyak, tapi daunnya sendiri tuh berat karena dia tuh kayak bisa dibilangnya wax plant kali, atau wax plant karena daunnya tuh kayak wax, kayak lilin gitu loh. Dan ya, ini favorit aku akhir-akhir ini karena entah kenapa, sebenarnya kan Hoya Kerrii ini termasuk Hoya yang tumbuhnya cukup lama, cukup lambat, yang bikin kalian kalau udah punya dia tuh kayak ya udahlah terserah lo gitu, lo mau tumbuh kapan aja gitu. Tapi aku seneng banget sama dia karena dia itu lagi sering banget tumbuh. Bahkan sekarang nih ada 1, 2, 3 growth point gitu loh guys, kayak 3 tunas baru gitu yang mau tumbuh. Dan ini daun barunya yang sebelumnya ini belum keras, tapi ini lucu banget. Jadi seneng gitu loh sama dia karena kok lu tumbuhnya cepet sih gitu, karena gue nggak berharap lo tumbuh secepat ini, tapi dia tumbuhnya bisa cepet banget. Dan it means dia happy gitu lah, aku rawat gitu kan. Dan ya, aku suka banget nih bentuknya love tuh, kalau kalian bisa lihat secara full. Pertama aku dapetin daunnya cuma 3, itu cuma ini di sini 1, 2, 3 daun ini. Terus tiba muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sekarang aku udah punya 9 daun. Next time aku pengen banget sih punya Hoya lagi, tapi aku tuh lebih prefer kalau mau beli Hoya tuh yang daunnya emang bagus buat kalian nikmatin gitu loh, bentuknya gitu. Karena kan ada tuh orang yang beli Hoya karena emang mau nunggu dia berbunga gitu loh. Sedangkan aku tuh kalau udah beli Hoya tuh nggak berharap dia berbunga, justru aku mikirnya kalau berbunga itu bonus, kalau enggak tuh ya at least lu bisa nikmatin bentuknya dia nih yang belum ada bunga gitu. Lanjut, next, ini adalah tanaman yang paling baru aku punya. Sebenarnya tanaman kayak mungkin orang ngeliatnya kayak yang udah B aja, tapi aku baru punya dan aku suka banget sama dia. Emang sih dia masih kecil tapi daunnya selucu itu, yaitu adalah Philodendron gloriosum. Ini yang aku suka banget karena beberapa waktu yang lalu aku tuh lagi suka sama tanaman yang daunnya velvet kayak gini, kayak velvety leaf, kayak sweat gitu loh guys. Nah, aku tuh kan punya Melanochrysum, aku punya Lupinum, aku punya Micans. Terus kayak tadi gue kayak butuh deh tanaman yang velvet leaf tapi besar gitu, kayak pengen aja ngeliat yang besar gitu tapi velvet leaf gitu. Dan di benak aku tuh adanya dia, si gloriosum ini, karena aku tuh nggak tahu ya, mungkin kehasut Instagram juga, kehasut sosial media, ngeliat dia tuh gede banget tuh, bagus banget guys, bagus banget, kayak love gitu tapi gede banget. Dan vine-nya tuh putih gitu loh. Dan kalau gede tuh dia nggak kayak gini, gimana ya, kalau gede tuh dia lebih kayak keriting gitu loh daunnya. Nanti aku kasih liatin fotonya di sini. Gloriosum versi mature-nya, versi udah besarnya itu sebagus itu. Jadi aku berharap sekali dia itu tumbuh bisa sebesar itu. Dan menurutku dia cukup gampang dirawatnya, karena dia philodendron juga, tapi dia tipikal philodendron dengan velvet leaf yang gampang dirawat. Ini kan daun baru nih, ini kan daun barunya ya, kayak dalam waktu beberapa seminggu, 2 minggu dia kayak udah keluarin daun baru lagi gitu loh. Tuh kelihatan nggak sih nih, pokoknya ini deh guys, tuh merah kecil tuh daun barunya. Dan dia tuh ternyata kan nggak merambat ke atas ya, dia merambatnya ke samping. Ya aku berharap kalau emang dia udah gede banget, aku bisa naruh dia tuh di tanah gitu loh, jadi kayak merambat jadi pagar gloriosum gitu. Oke, last but not least, inilah tanaman favoritku, salah satu jenis favoritku, yaitu adalah Anthurium. Jujur aku tuh cuma punya 2 Anthurium di rumahku, cuman Crystallinum dan dia Anthurium clarinervium.
Ini aku suka banget sama dia karena sebagus itu nanti kalau udah besar vein-nya, apa ya, garis-garisnya itu nanti kalau udah gede tuh kayak wow banget ya. Pokoknya aku suka banget garisnya tuh, kayak amazed gitu. Kalian tuh kayak pas ngeliat dia udah gede tuh kayak dibikin amazed gitu sama vein-nya dia gitu. Terus akhirnya aku suka banget sama dia karena dia tumbuh terus. Sedangkan kata orang-orang nih, tanaman ini tuh adalah tanaman yang tumbuhnya cukup lama dibandingkan Cristalinum. Katanya dia tuh lebih suka kelembaban sama hawa dingin. Sedangkan Cristalinum tuh kayak yang udah di hawa yang panas tuh Cristalinum tetap tumbuh dengan baik. Sedangkan dia tuh katanya tuh butuh hawa yang lebih dingin gitu. Tapi entah kenapa dia tuh tumbuh terus guys. Padahal akhir-akhir Jakarta panas banget. Dia sekarang mau ngeluarin daun baru lagi. Itu aku seneng banget. Kalau sebelumnya dia baru ngeluarin ini kayak 2 minggu lalu kali ya, 2 minggu lalu apa sebulan lalu aku lupa. Pokoknya dia nih daun paling barunya. Ini sebelumnya makin besar sih, aku seneng banget. Terus ya itu yang bikin aku seneng tuh, dia ngeluarin daun lagi. Kalau aku nggak berharap secepat ini gitu loh, karena aku tahu gosipnya dia tuh tanaman yang tumbuhnya cukup lama gitu. Tapi ternyata dia bahagia di lingkungan rumahku, makanya aku seneng banget sama si Anthurium clarinervium ini. Kalau untuk rawatnya sama aja, disiram 3-4 hari sekali atau nunggu media tanamnya kering, udah dia happy sendiri, tumbuh sendiri. Dan aku juga kadang suka miss gitu loh guys, aku semprot kalau emang Jakarta tuh lagi panas banget, aku biasa suka semprotin tanamanku gitu, karena mungkin ya mereka butuh kelembaban gitu kan, nggak kering gitu. Oke, itu dia 5 tanaman favoritku di bulan Mei. Ya aku seneng banget sama mereka, karena pertumbuhan mereka baik, bagus, dan nggak ada masalah. Dan kalian juga boleh komen aku harus bikin video apa lagi ke depannya tentang tanaman, atau mungkin kalian mau tahu cara ngurus tanaman apa. Kalau emang aku ada tanamannya, mungkin aku bisa share juga ke kalian. Ya, sampai sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nyalain notification bell, jadi kalian tahu updateanku selanjutnya. So guys, sekali lagi terima kasih buat yang nonton. Spread love. See you.